Ini kosnya Ibeng di Jakarta, istirahat bentar karena malamnya habis perjalanan dari Semarang. Udah agak lama sebenarnya sama Ibeng ini buat rencanain naik bareng karena kita teman satu kampus, tapi ya baru kesampaian sekarang. Dari Jakarta kita menuju Pekanbaru. Di sana udah ada Maul yang datang dari Medan, Mbak Im dari Makassar, sama tuan rumah Iwan. Untuk pendakian ke Gunung Kerinci sendiri, idealnya turun di Jambi atau Padang. Cuma ini karena kita ada temen di Pekanbaru, hitung-hitung sekalian main lah. Nginep semalam di tempat Iwan, paginya kita nyiapin perlengkapan untuk pendakian. Persiapan untuk dakinya insya Allah udah siap, tapi sisanya tawakal Allah. Ini barang-barangnya. Setelah semuanya beres, kita nyari sarapan, habis itu melanjutin perjalanan ke Kabupaten Kerinci di Jambi. Total perjalanan darat sekitar 15-16 jam, kita lewat Sumatera Barat. Tetap nggak kelihatan. Bocah-bocah pulang ngaji. Kita di danau Bawah pada atas. lake di atas. Ini dia dalam kita Danau atas. terus udah kembung ya karena perjalanan cukup jauh. Belok-belok. Belok dan ini modal nekat doang. Ada yang tahu tuh jalur ini. Apakah kita sampai? Nanti kita tengok ya. Sekarang sedang menikmati danau ya, aneh Sumatera Barat luar biasa. Sekitar jam 12 kita sampai di Desa Kresik Tuo, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Rencana yang awalnya kita mau naik ke Gunung Kerinci dulu, kemudian setelah turun kita naik ke Danau Gunung 7, tapi kita ubah jadi sebaliknya. Bukannya dikendorin dulu ya Pak? Bannya bocor, tapi mas-masnya nggak bisa dongkrak, jadi kita dongkrak sendiri. Nanti yang nambal mas-mas tambal bannya. Kita berdoa untuk melakukan pendakian trekking ke Danau Gunung 7. Semoga kita naik dan turun dengan sehat walafiat, selamat dan sebagai latihan fisik kita buat besok ke Gunung Kerinci, dan semoga besok Gunung Kerinci aman sentosa. Latihan Kita yang juga berlebihan. naik dan turunnya dengan sehat dan selamat. Amin, amin, amin. Pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hidup tentunya. Amin. Berdoa Al-Fatihah. Nggak banyak bekal yang kita bawa karena kita niatnya juga cuma sebentar di atas. Dan untuk trekkingnya yang kita kira ringan ternyata cukup berat juga. Untuk waktu bisa sampai ke Danau Gunung 7 ini butuh waktu sekitar 2-3 jam. Kalau ada yang pernah naik gunung perahu di Dieng via Patek Banteng, nah kira-kira hampir mirip seperti itu untuk trekkingnya. Cuma ini agak lebih panjang dikit. Kuat sekali dia walaupun tanya seperti itu. Karena tangan tidak berjalan. Benar sekali jawabannya. Dan kalau udah sampai atas, kita harus turun lagi untuk ke Danau Gunung 7-nya.
Salah satu peran kita dalam menjaga alam adalah untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi sangat disayangkan kalau di sini masih cukup banyak sampah. Nggak berlama-lama, karena waktu juga udah sore, kita balik, kita ke base camp lagi, nyiapin diri untuk tujuan utama kita ke Gunung Kerinci. Jam 6 pagi. Kabut tebal sekali. Kalau orang Jawa kesini pasti ngerasanya kayak di kampung sendiri. Karena memang kebanyakan masyarakat di sini berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Selesai ngurusi maksi, kita sewa pick up buat ke titik awal pendakian dekat Pintu Rimba. Dan untuk pendakian ke Gunung Kerinci ini, kita nggak hanya berlima, tapi kita juga ditemani sama Mas Bram. Mas Bram ini adalah guide Kerinci, dan selama di Kayu Aro ini, kita juga banyak dibantu oleh Mas Bram dan juga Mas Tommy. Tapi untuk pendakian Kerinci, Mas Tommy tidak ikut. Terima kasih banyak buat Mas Bram dan Mas Tommy yang udah banyak ngebantuin kita. Di jalur pendakian Kerinci ini ada 3 pos dan 3 shelter. Pos 1 ke pos 2 ini yang agak landai, pos 2 ke pos 3 udah lumayan, pos 3 ke atas ini yang cukup berat. Dari shelter 2 ke shelter 3 itu juga banyak akar, jadi harus hati-hati. Wah, mantap. Insya Allah. Kalau lu yang jalan. Kalau yang kita Waduh. Pendakian ini cukup melelahkan. Selain hari sebelumnya fisik udah kepake untuk naik ke Danau Gunung Tujuh, pada saat pendakian kali ini juga hujan deras dan sempat juga hujan es. Jadi di beberapa momen gak sempat ngambil video. Gimana Wan sampai saat ini? ini oke, kayaknya ini bonus-bonusnya. Jadi menikmati bonus dulu. Kapan pertama kali naik gunung, Bing? Kayaknya sekitar 10 atau 11 tahun lalu ke Gunung Gede sama sekolah. Tahun berapa itu? Lupa aja. Ya pokoknya 11 tahun lalu lah. Oke. Kapan Ul pertama kali naik gunung? Pertama naik gunung 2008 apa ya? 8 Kemana? ke Gede, nggak salah ya. Sama besok ke Merapi. Terus udah deh masuk kampus, jadi banyak, lumayan lah. Kapan Wan pertama kali naik gunung, kemana, sama siapa? Pertama kali naik gunung itu Januari 2016 ke Lawu dengan teman-teman pondok sih waktu itu. Itu pertama kali. Gimana dulu? Berat gak? Waktu pertama nggak berat sih, karena nggak bawa ini ya, nggak bawa carry, tas kecil doang. Cuman yang di situ karena baru perdana pakai sepatu futsal. Wah ini anak kosan sejati ini. Pakai sepatu Ke futsal. kampus, ke gunung semua pakai sepatu futsal. Terus juga ini nggak bawa tenda dan nggak bawa ini nggak bawa Sleeping sleeping bag.
Habis di lau pula. Ya matilah dingin. Lalu gimana Iwan? Dingin gak? Dingin. Dari semua yang pernah didaki emang lau paling dingin kayaknya. Dan ketika itu nggak bawa sleeping bag dan kita ngecamp. Ngecamp di padang luas gitu ya. Itu luar biasa banget kayaknya. Di pendakian ini nggak sempat wawancara si Baim, tapi dia anak Mapala juga. Jadi kesimpulannya kita tim yang daki Gunung Kerinci ini udah punya pengalaman masing-masing. Paling nggak kita udah tahu apa-apa yang perlu disiapin untuk mendaki. Suara si Amang. Di Gunung Kerinci ini para pendaki kebanyakan untuk ngecamp itu milih antara shelter 2 atau shelter 3. Nah, kita memilih untuk di shelter 2. Di shelter 2 cenderung lebih banyak pohon, jadi kita lebih terlindung dari angin. Tapi keuntungan di shelter 3, kita lebih dekat dengan puncak. Setelah cukup istirahat di shelter 2, paginya sekitar jam 3:30 kita mulai summit. Shelter 3 itu batas vegetasi, jadi trek setelahnya adalah batu dan pasir. Di sini kondisi fisik kita udah bener-bener capek, ditambah angin kenceng, jadi tambah dingin. Tapi kita tetap berusaha buat bisa nyampe puncak. Ini pertengahan menuju puncak. Tadi kita dari shelter 2 apa nih? Shelter 2 jam 3:15 atau 3:20 lah. Baim sama Iwan nyampe puncak duluan, setelah itu disusul saya, Ibeng sama Maul. Dan karena kondisi di puncak itu angin sangat kencang, jadi kita nggak bisa lama-lama di puncak. Yang jelas nggak ada ungkapan lain selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa sampai di titik tertinggi Pulau Sumatera. Puyeng. Dia udah pakai emergency blanket nih. Biar hangat. Untuk pendakian di Gunung Kerinci ini, kita total menghabiskan waktu 2 hari 1 malam.